dukungan Barat termasuk Amerika terhadap LGBT kian gencar. Hampir seluruh aspek kegiatan masyarakat dunia mereka jadikan alat propaganda. Apa yang pernah terjadi pada kesebelasan Jerman di Piala Dunia Qatar memang cukup menarik. Mereka begitu gencar mempropagandakan LGBT. Padahal, tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Kesebelasan ini pun siap berhadapan langsung dengan kebijakan tuan rumah yang sudah didukung FIFA. Mulai dari aksesoris pesawat yang membawa mereka, ban kapten kesebelasan, hingga hadirnya Menteri Wanita Jerman yang mengenakan simbol LGBT. Entah apa yang dimaksudkan dari misi aneh kesebelasan Jerman ini. Ada kemungkinan karena ingin fix terhadap kebijakan dalam negeri Qatar yang memang melarang keras LGBT. Tapi, apa keperluannya? Bukankah kedatangan mereka ke Qatar untuk bertanding sepak bola, bukan sebagai misi LSM atau kebijakan politik dalam negerinya karena terlalu fokus ngurus LGBT? Akhirnya tim Jerman seperti kehilangan energi di sepak bola. Bayangkan, mantan juara dunia ini kalah dengan dua negara prestasi sepak bola biasa saja, Arab Saudi dan Jepang. Begitupun dengan Menteri Wanita Jerman yang pamer logo LGBT di lengan kanannya. Ketika kesebelasannya, keok, 2 kali, sang menteri pun buru-buru mengenakan jaket untuk menutupi pamerannya. Fenomena aneh ini mengundang tanda tanya banyak pihak. Apa urusannya Jerman mati-matian membawa misi LGBT di ranah sepak bola? Tanda tanya ini sekaligus sebagai kesimpulan awal bahwa Jerman tampak begitu bodoh tentang misi LGBT-nya. Utusan khusus LGBT Amerika. Publik tanah air sempat dibuat gempar dengan rencana kedatangan utusan khusus bidang HAM Amerika ke Indonesia pada 7 hingga 9 Desember ini. Hal itu karena fokus misinya mengenalkan dunia tentang toleransi terhadap LGBT. Sang utusan itu bernama Jessica Stern, delegasi khusus Amerika tentang HAM. Ia bukan hanya berkunjung ke Indonesia, melainkan juga ke sejumlah negara lainnya di sekitar Asia Tenggara. Kontan saja, rencana aneh ini mengundang reaksi keras dari ormas Islam tanah air. Dua ormas besar Islam, NU dan Muhammadiyah, secara tegas menolak kunjungan itu. Begitupun dengan Majelis Ulama Indonesia. Alasannya juga jelas. Karena LGBT merupakan sebuah penyimpangan, bukan tentang hak asasi manusia. Karena dinilai begitu banyak penolakan, akhirnya pemerintah Amerika membatalkan kunjungan tersebut. Lagi-lagi, ada keanehan di misi khusus Amerika ini, persis seperti propaganda kesebelasan Jerman di Qatar. Apa keperluannya sehingga Amerika begitu peduli tentang LGBT? Kalau dianggap sebagai misi HAM, rasanya masih banyak urusan HAM yang lebih besar yang mestinya didahulukan Amerika. Seperti, penjajahan Israel terhadap Palestina, dan lainnya. Memasukkan isu LGBT sebagai misi HAM merupakan hal yang sangat aneh kalau tidak mau disebut gagal nalar. Pasalnya, ini merupakan penyanyian atau kelainan. Mestinya harus diluruskan, buat justru dilindungi dan diajak dunia untuk toleransi. Kalau LGBT dinilai sebagai HAM, maka penyimpangan-penyimpangan lainnya pun boleh jadi akan menuntut hal yang sama. Antara lain, para pecandu narkoba, pelaku seks bebas, dan lainnya. Keseriusan Barat dan Amerika melakukan propaganda LGBT, kalau tidak mau disebut bodoh, tentu ada misi lain yang sangat strategis. Jika dilihat perkembangannya, propaganda LGBT didukung oleh perusahaan-perusahaan yang juga mendukung persenjataan Israel untuk membantai rakyat Palestina. Ada hasil yang sebangun antara munculnya toleransi rakyat di Amerika dan Eropa terhadap LGBT sejak tahun 2010 dengan toleransi terhadap penjajahan Israel di Palestina. Itu artinya, ada titik simpul antara propaganda LGBT dengan operasi terselubung Israel untuk masyarakat dunia. Apa itu? LGBT jelas menghentikan terjadinya reproduksi umat manusia di dunia. Suatu hal yang justru sebaliknya terjadi di Israel itu sendiri yang berlomba-lomba dengan banyak anak. Dengan kata lain, propaganda LGBT tak lain adalah strategi Israel dan Yahudi dunia untuk menyetop kelahiran umat manusia, selain ras mereka sendiri. Dan sepertinya program ini dianggap berhasil. Sejak tahun 2012, masyarakat Kristen Amerika yang awalnya anti-LGBT, kini mulai toleran.
Inilah mungkin yang mereka sebut sebagai konsep tatanan dunia baru atau New World Order yang terus diperjuangkan jaringan Yahudi di seluruh dunia. Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Arsenal, Wenger menilai demonstrasi politik para pemain Jerman di Piala Dunia Qatar 2022 berkontribusi tersingkirnya mereka di fase grup. Para pemain starting 11 Jerman melakukan gerakan tutup mulut sebelum pertandingan pembuka melawan Jepang dimulai. Sikap itu sebuah protes atas dilarangnya mengenakan ban kapten, One Love, oleh FIFA. Jerman salah satu dari beberapa negara Eropa, termasuk Inggris yang berencana mengenakan ban kapten pelangi untuk menunjukkan dukungan bagi komunitas LGBT yang dilarang di Qatar. FIFA mengancam memberikan sanksi kartu kuning jika mereka tetap mengenakan ban kapten tersebut. Wenger mengatakan, ketika tim pergi ke Piala Dunia maka semestinya sadar tak boleh kalah di laga pertama. Tim berpengalaman lainnya seperti Prancis dan Inggris bermain bagus di laga pertama sehingga memenangkan laga. Tim-tim yang siap secara mental, dengan pola pikir untuk fokus pada kompetisi, dan bukan demonstrasi politik, kata mantan pelatih Arsenal tersebut dilansir dari Standard, Ahad, 4 Desember 2022. Menurut Wenger, Inggris telah belajar banyak dari pengalamannya di turnamen besar. Inggris saat ini sedang ada di puncak yang diisi oleh pemain muda. Wenger juga memuji Gareth Southgate sebagai pelatih cerdas yang mampu menganalisis permainan dengan baik. Dia seperti tim. Dia telah belajar dari Piala Dunia dan kejuaraan Eropa dan dia sekarang berada dalam situasi yang baik untuk mewujudkannya, ujarnya. Tak hanya di situ Lionel Messi kaget Jerman tersingkir dari Piala Dunia, banyak pemain top biasanya jadi yang terbaik. Mega bintang Argentina, Lionel Messi, kaget sambil ketawa lantaran timnas Jerman tersingkir dari Piala Dunia Qatar 2022. Jerman hanya sanggup finish ketiga di grup E, di bawah Jepang serta Spanyol. Lionel Messi terkejut lantaran baginya banyak pemain papan atas di Jerman. Saya terkejut mereka tersisih, ujar Lionel Messi, dikutip dari Marca.com. Mereka punya banyak pemain top, dan mereka adalah tim muda yang biasanya menjadi yang terbaik di Piala Dunia, sambungnya. Lionel Messi menyebut, kegagalan Jerman menunjukkan betapa sulitnya berjuang di lapangan Piala Dunia. Mengejutkan bahwa mereka tersingkir lagi di babak pertama, berarti itu menunjukkan betapa sulitnya Piala Dunia. Bukan lagi nama tim nasional yang penting, tapi apa yang kalian lihat di lapangan. Semuanya menjadi semakin setara, paparnya. Selain Argentina dan Brasil, Messi juga menjagokan dua timnas Eropa. Prancis juga tampil baik. Serta Spanyol, meski kalah dari Jepang, tapi mereka bermain sangat baik. Dan tak pernah membawa politik LGBT ke dalam stadion sebelum bertanding. Sangat jelas permainan mereka dan sulit untuk merebut bola dari mereka juga menguasai bola dalam waktu lama. Akan sulit untuk mengalahkan mereka, tuturnya.